Habib Muhammad Abbas dari Direktur Doa Arafah Madinah, yang saya hormati Bapak Ustadz Nakoy dari Seven Wonders, Bapak Jai Krishna, dan semuanya para hadirin yang saya hormati. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul walaupun dalam acara yang sangat sederhana dan seadanya, karena bertepatan dengan acara 1 Hijriyah dan bertepatan pula dengan lahir hari jadinya kota Cirebon. Maka kami sangat memaklumi, padahal undangan udah pada datang, cuman mereka nggak mau meninggalkan mobil karena terlalu jauh parkirnya. Oleh karena itu kita sejenak merenung, berpikir positif, kosongkan pikiran kita, rubah niat kita, ulangi niat kita, nolkan pikiran kita. Kata bahasa Arab tajdid dunia. Benarkan niat kita datang ke sini untuk apa? Mangga ila hadratin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. La Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabihi wa aba'ihi wa ummatihi wa ila ikhwanihi min muslimin syadidul sahabati wa qarabati wa tabi'ina min a'raf wa aqwal mufassirin sayyidati sufiyati al-mukhaliqin summa rijal al-ghaib mukashifin min al-khizbi dhulumana ila arwahil muqaddasati wal aqtab al-qabar qabl ahli umar wal ghaz wal abdal al-abrar khawari min al-qawli Muhammad sallallahu alaihi wasallam aghizna bi'idillah ta'ala baikal nas'alukul barakah wal karam syafa'ah wal ijazah syafa'ah wal afiyah wa husulul maqsud. Al-Fatihah.
اللهم صل على محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد إلى يوم الدين. الله يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. يا ربي بالمصطفى بلغ زيارتنا في المسجد النبوي والمسجد الحرام. يا ربي بالمصطفى بلغ زيارتنا في المسجد النبوي والمسجد الحرام. يا ربي بالمصطفى بلغ زيارتنا في المسجد النبوي والمسجد الحرام. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا. يا ربي بالمصطفى بلغ زيارتنا بشفاعة رسول الله. Demikian saja doa doa sangat sederhana, semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita setiap tahun untuk berziarah ke makam Rasulullah, ke makam rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah yang hadir di sini setiap tahun dapat haji dan dapat umrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah merupakan sambutan dari Taqwa Center yang kali ini akan disampaikan oleh Kiai Haji Usmani, Makhrufi Usmani pada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Dan kebetulan beliau merupakan senior saya ketika di pesantren Tebu Irang. Subhanallah, dipertemukan yang luar biasa. Padanya dipersilakan Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, wabil khusus tim Damtur yang dimuliakan Allah dan juga ustadz-ustadz yang digandeng oleh Damtur yang alhamdulillah akan bersama-sama kita ikuti penyampaian ilmunya. Mudah-mudahan ini menjadi bekal hidup kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, Masjid Raya Taqwa ini dulu sebelum 2013 kepengurusannya ada dua. Ada pengurus Masjid Raya tersendiri, kemudian ada Islamic Center tersendiri. Kalau Islamic Center dulu berbentuk yayasan, kalau Masjid Raya Taqwanya adalah penunjukan dari tempat. Mulai tahun 2013 di awal akhir 13 di awal 2014 dalam rangka efisiensi program, kemudian juga untuk mempercepat akselerasi program-program kita, maka kemudian kita gabung ke pengurusannya. Kita mergerkan antara Masjid Raya Taqwa dengan Islamic Center ini. Kemudian kita sebut kabinetnya disebut Kabinet Taqwa Center. Kalau judulnya kabinet ini dalam rangka untuk akselerasi. Dan alhamdulillah Bapak-bapak, dan ini tidak hanya dirasakan oleh orang kota Cirebon, tetapi banyak diakses termasuk luar negeri juga. Sudah semakin membaca kemakmuran kesyiaran Taqwa Center ini setelah disinergikan. Hampir setiap hari kegiatan di Taqwa Center ini memenuhi. Jadi kalau umpamanya sekarang ada di sini, di atasnya juga ada, tadi pagi juga ada. Itu bukan pemandangan hari ini saja, tetapi pemandangan harian luar biasa sia, sampai-sampai Masjid Raya Taqwa ini disebut oleh Ikatan
masjid serantau namanya ASEAN, disebut dengan masjid termakmur di Pantura judulnya. Sehingga kita 2 kali ke Malaysia diundang untuk yang pertama untuk pelatihan tentang kemasjidan se-ASEAN, kemudian yang kedua festival masjid-masjid se-ASEAN juga. Dan Jawa Barat hanya Cirebon yang dipanggil karena dilihat mungkin melalui akses internetnya, dilihat semakin banyak kegiatannya, semakin makmur kegiatannya sehingga dipanggil. Itulah kemudian kita terus usahakan, termasuk di dalamnya kegiatan-kegiatan yang tidak murni dari kita, tetapi kegiatan yang bersinergi dengan pihak ketiga, kalau boleh diistilahkan pihak ketiga, atau lembaga lain, institusi lain, atau mungkin tokoh lain gitu, kemudian ingin mengadakan kegiatan di At-Taqwa ini, kami welcome. Bahkan kami merasa diringankan dengan bersinergi itu. Kami pernah bersinergi dengan Al-Bahjah kalau kami menyelenggarakan untuk mengalihkan konsentrasi tahun baru di At-Taqwa, di alun-alun ini. Kalau kami sendiri yang menyelenggarakan, itu ratusan juta tentunya untuk panggung dan lain sebagainya. Tetapi dengan bersinergi, kami cukup hanya untuk hidangan kuenya saja, tetapi makmurnya tetap makmur di depan At-Taqwa, walaupun betul itu. Kemudian kita juga sering kedatangan tokoh-tokoh internasional, Asobuni pernah, Al-Kabani juga pernah ke sini gitu. Dan kemarin kita juga digandeng oleh Al-Hawari, yaitu Ikatan-Ikatan Alumni Timur Tengah. Kalau Hawari itu dari Saudi Arabia. Besok Oktober tanggal 15-an kalau tidak ada perubahan, kita juga digandeng alumni-alumni Timur Tengah melalui lembaga yang dimotori oleh alumni Mesirnya, tetapi menggandeng semua alumni Timur Tengah akan mengadakan simposium di kita juga. Itu kita welcome Bapak-bapak, kalau di dalamnya ada dakwah, di dalamnya ada ilmu, di dalamnya ada pencerahan buat umat, kita welcome. Paling yang tidak welcome adalah teman-teman atau kelompok-kelompok tertentu yang sudah divonis atau sudah diketok palu oleh MUI bahwa itu adalah dalam tanda kutip paham yang tidak dibenarkan ada di Indonesia oleh MUI, maka kita tidak menerima untuk bekerja sama. Tetapi selama tidak ada ketok palu dari MUI bahwa institusi itu atau paham itu adalah tidak ada ketok palu dari MUI, maka kita welcome untuk memakmurkan Masjid Raya At-Taqwa ini. Maka Masjid Raya At-Taqwa juga, At-Taqwa Center ini pengurusnya juga variatif. Muhammadiyah ada, NU apalagi, bahkan ada juga yang tidak ke NU, tidak Muhammadiyah. Kita tuh kelompok di sini, kadang-kadang ada yang suka menanya, karena posisi dan takwa ini harus welcome secara keseluruhan. Kira-kira rahmatan lil alamin lah judulnya. Nah, termasuk Damtur, kemudian komunikasi dengan kita, kepengen memakmurkan Masjid Raya At-Taqwa, kita welcome sekali. Bahkan tadi juga ada obrolan kecil, kalau kepengen lebih makmur acara-acara yang dikemas oleh Damtur ini, memang nggak bersinergi dengan kegiatan yang sudah ada di At-Taqwa, tinggal dikemas sedemikian rupa, kemudian mudah-mudahan lebih makmur. Itu kita welcome. Mangga, termasuk bapak-bapak dan ibu-ibu barangkali punya kegiatan apa yang sifatnya adalah dakwah, sifatnya adalah pencerahan buat umat, sifatnya adalah melayani tamu-tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita Masjid Raya At-Taqwa ini welcome, sehingga masjid termakmur di Pantura ini betul-betul terus istiqomah mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih saya aturkan kepada Damtur yang sudah mempercayakan Masjid Raya At-Taqwa atau At-Taqwa Center ini untuk bekerjasama dalam fokus. Sisi yang lain adalah pencerahan kepada umat, tapi mungkin ada pencerahan di sisi yang lebih fokus lagi adalah untuk mengantarkan tamu-tamu Allah dan tamu-tamu Rasulullah SAW, baik melalui hajinya ataupun umrahnya. Mangga kita ucapkan terima kasih atas bergandengan untuk membimbing, untuk mengantarkan orang-orang yang ingin bertemu dengan Masjidil Haram, ingin bertemu dengan Masjidil Nabawi. Maka kita juga ikut senang dan ikut bahagia dipercaya oleh Damtur. Terima kasih
warahmatullahi wabarakatuh. Doa Arafah Madinah yang kali ini akan disampaikan langsung oleh Bapak Ustadz Hambalin Abbas. Padanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Labbaika Allahumma labbaika labbaika la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Allahumma inna hadha haramuka wa amruka fa harimna min wadami wa sya'ri wa bashari 'ala an-nari wa aminni min 'adzabika yawma tab'atsu ibadak waj'alni min awliyaika wa ahli ta'atika. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Marzuki Usmani selaku perwakilan dari At-Taqwa Center, kami sampaikan terima kasih atas kesempatan dan tempat yang diberikan kepada kami, bahkan welcome seluas-luasnya. Jazakumullah khairan katsira, hal jazaa'ul ihsan ilal ihsan. Dan saya hormati Bapak Nakoy, panggilan akrabnya Nakoy, singkatan dari Nanang Qasim Yusuf. Kalau Nanang Qasim Yusuf kan Qori Quran, biar beda dari Qori Quran, ini Nakoy. Beliau alumni Munjul, seorang pesantren maksudnya. Beliau juga alumni UIN yang dulu kuliahnya jadi marbot masjid. Jadi seneng kalau dibawa ke At-Taqwa. Padahal kemarin habis ngisi di Hotel Radiana, itu dengan Menko Polhukam Pak Wiranto, kemudian ada dari pejabat yang lain juga pada hadir, alhamdulillah. Kemudian saya sampaikan bahwa kami akan mengadakan perdana di At-Taqwa. Mohon kehadirannya sekalian, nggak usah bolak-balik gitu. Sekalian kalau sehari pulang kampung, besok harus ke Bangka Belitung ya, ke Batam. Tapi saya paksa untuk ikut hadir di sini. Terima kasih Pak Nakoy, The Master Chef Awareness dari PT Kesadaran di Indonesia. Juga kami sampaikan terima kasih kepada Kang Jai dari MKD Training, yang beliau juga lagi posisi di patrol, ada acara. Kemudian saya tarik juga, nggak boleh ke Jakarta dulu, ke sini dulu. Gitu. Alhamdulillah beliau siap hadir untuk mengawali perdana syiar umroh haji yang ingin kita dengungkan di kota Cirebon ini. Juga kepada Kang Ali Muhammad Yusuf sebagai wisata domestik dari sekolah ke sekolah di seluruh kota Cirebon. Beliau siap mengawal ini kepada sekolah-sekolah nantinya, maka saya undang biar kenal program ini. Juga alhamdulillah kami sampaikan juga founder Dantur, ibu-ibu tapi lincah, ini namanya Bu JM. Jamaahnya banyak, artinya nggak pernah putus menyerukan panggilan umroh dan haji kepada siapapun, tukang beca, tukang pecel lele, semua diundang. Ya prakteknya mungkin Kang J tadi tahu, saya makan nasi lengko, habis makan nasi lengko saya nggak akan selesai makan bayar terus pergi, tidak. Tapi saya harus menyampaikan kepada tukang lengko ini, Pak Lengko berapa per hari laku nasinya, berapa bungkus. Tadi bilang ya nggak tentu katanya gitu. Tapi nyampaikan 10-20 sampai. Berarti kalau dihitung bisa sampai 200, bahkan lebih sampai 400-500. Kira-kira kalau menyisihkan satu bungkus atau satu piring tuh berani nggak? Dia jawab buat apa seperti itu? Buat ke Mekah. Oh bisa ya gitu. Tadi saya sarapan pagi begitu, bisa. Satu bungkus kan harga 9.000. Saya sampaikan kalau 9.000 per hari itu bisa 8 tahun baru bisa berangkat ke Tanah Suci Mekah. Kalau 2 bungkus berarti 4 tahun. Ada istrinya di sampingnya, kalau mau dengan istrinya berarti 2 bungkus tapi 8 tahun. Kalau mau 4 tahun berarti 4 bungkus bisa dengan istrinya. Kalau mau lebih cepat lagi ya tambahin bungkusannya. Tetapi saya sampaikan bahwa Allah itu sebagaimana dalam hadis qudsi akan datang lebih cepat dari hambanya. Kalau hambanya jalan kaki, maka Allah lari. Kalau hambanya itu merangkak, Allah jalan kaki, begitu kira-kira. Itu di dalam hadis qudsi. Maka yakin dengan itu Bapak, yakin beliau mau akan melakukan ini. Dan itu saya nggak
selalu biasa ngomong seperti itu. Nah ini Bu JM melakukan itu juga, dan banyak orang-orang yang bersama saya melakukan dakwah ini. Yang dakwah ini bukan milik Pak Kiai Haji Marsudi Usmani, bukan miliknya Kang Rosyid, Pak Nape, Kang Jai, bukan, tapi milik kita semuanya. Jadi siapapun harus menyerukan panggilan haji dan umroh. Kenapa kita harus serukan? Karena ini perintah Allah, yang mana perintah yang kelima ini, kalau pertama, kedua, ketiga, keempat, perintahnya langsung ke hambanya, nggak ada tongkatnya. Tetapi kalau perintah haji umroh ini ada tongkatnya. Kalau perintahnya walillahi ala nasi hijjul baiti, Ali Imran 97, tetapi Allah menambah, panggil orangnya. Jangan hanya bilang haji itu wajib, nggak begitu saja, tapi bilang serukan, dengungkan panggilannya, begitu. Kira-kira maka saya lakukan ini dari 2003, ditolak dan ditolak, alhamdulillah banyak menolak. Tapi alhamdulillah saya nggak putus asa, sebagaimana Nabi Ibrahim ketika diberitahu oleh Allah, langsung Nabi Ibrahim jawab, ya Allah, apakah mungkin saya mengundang manusia yang mana mereka menyembah berhala? Nabi Ibrahim ngomong begitu, berani-beraninya kepada Allah ngomong begitu. Artinya kan sebagai manusia akalnya yang berbicara. Kemudian Nabi Ibrahim menyampaikan lagi, apa mungkin manusia kalau saya undang itu mau mendengarkan suara saya, padahal mereka jauh dari penjuru tempat pelosok yang nggak sampai dengar suara saya. Tapi Allah jawab, Nabi Ibrahim, suaramu atau panggilanmu itu tugas kamu. Adapun mau tidaknya adalah urusan saya. Ini kira-kira juga kami sampaikan terima kasih kepada orang tuanya Kang Kiai Taufik yang bisa hadir beserta istrinya, dan ini juga alhamdulillah terus mensupport saya Kang Kiai Taufik untuk terus di kota Cirebon pada khususnya, di Indonesia pada umumnya, agar Dantur berkibar secara bagus. Bagus ini maksudnya masuknya ke hati, jadi bukan karena dorongan, oh Dantur ini bagus, profesional, pelayanannya hebat, hotelnya juga wah, bintang 5, pesawatnya juga keren, bukan karena itunya, tapi karena sentuhan hatinya, sehingga bahwa ke Mekah itu bukan karena itu, tapi karena Allah sudah menggerakkan kita ke sana enteng semuanya. Jadi apa yang dialami kendala-kendala itu akan terlewatkan karena memang jalannya dari hati, Allah pun akan memuluskan semuanya. Ini sekali lagi kami sampaikan terima kasih ke Kang Kiai Taufik. Selanjutnya kami ingin menyampaikan sedikit tentang next. Perkenalannya kembali sudah jelas, nama PT-nya Doa Arafah Madinah, kantor pusatnya di Depok. Alhamdulillah rukonya sudah milik sendiri, bukan ngontrak lagi. Ada 2 gedung, ada 3 lantai. Alamat saya di Depok, alamat tinggal saya asli orang Indramayu, istri orang Cirebon, Sumber, alumni Tubiran juga, seblak. Next. Itu gambaran orang tua, gambaran orang sa'i. Mungkin yang belum pernah ke sana boleh angkat tangan. Yang belum. Ya, ini Kang Ali Yusuf, terus ini sutradara ini ya, alhamdulillah sutradara Anjatan. Nah, ini belum semua ya, belum semua. Setelah sering lihat hadir orang Walimatus Safar ya, sering nangis di situ, atau melihat video orang umroh dan seterusnya. Ini sebagai dorongan agar kita sambungan panggilannya cepat sampai. Next, nggak usah di setel filmnya. Kalau bicara hukum haji secara mutlak wajib. Hukum umroh juga wajib bagi yang belum pernah ke sana dan sudah mampu. Kemudian bagi yang bernazar, kalau laku tanah saya, maka saya akan berangkat ke tanah suci Mekah. Ini doa yang paling kabul kalau punya sesuatu. Saya kalau anak saya lulus, saya mau umrohkan anak saya bersama saya. Itu cepet tuh. Atau kalau jodoh anak saya belum dapat, kalau dapat segera berangkat ke tanah suci Mekah. Nah, itu sebagai nazar akan hukumnya wajib. Hukumnya sunnah bagi yang sudah melaksanakan ibadah umroh berkali-kali. Dan sekarang bagi yang kedua, umroh kedua, haji kedua, visanya harganya beda. Jadi harga visa biasanya $100 Pak Kiai. Karena sudah pernah ke sana jadinya $500. Ya, next. Motivasinya ke Mekah, wa atimul hajja wal umrata lillah.
Jadi bukan karena yang lain kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Ini penting tentang lillah ini. Banyak orang yang ke Mekah itu karena akalnya, saya kan orang mampu, saya kan orang hebat, gampang ke sana kapan saja. Ternyata Allah buktikan bahwa dia nggak bisa ke sana walaupun punya harta yang banyak. Karena bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Next. Ini bekal umroh. Saya sering sampaikan bahwa khairuz zati taqwa wa tazawwadu fa inna khairuz zati taqwa. Orang ke Mekah itu ada 4 hal sebagai tamu Allah. Ada tamu Allah yang pertama, sebagaimana kita bertamu, datang nyari alamatnya nggak ketemu-temu, pulang lagi. Maka kalau ada cerita orang sampai Soekarno-Hatta balik lagi, sampai Jeddah balik lagi, nggak jadi berangkat ke tanah suci Mekah, karena tipe yang pertama tamu Allah itu ada sebagai sodrun, hanya levelnya dada di luar, gitu. Jadi nggak nyampe. Kemudian ada level tamu yang kedua itu kolbun, bolak-balik, sudah mantap hari ini, begitu keluar dari ruangan ini sudah nggak mantap lagi. Kolbun pagi beriman, sore kufur. Itu level tamu yang kedua, lapisan hati kita yang kedua. Kemudian tamu Allah juga masuk ke dalam level tamu yang ketiga, yaitu fuadun, tarikannya malaikat. Begitu sudah nyari alamatnya ketemu, sama tuan rimanya suruh masuk, kemudian dikasih hidangan, mau minum apa, mau makan apa. Ini tipe tamu yang ketiga. Nah itu banyak para calon jemaah umroh dan haji yang berangkat memasuki level tamu yang ketiga. Ada tamu yang keempat, luar biasa, levelnya lubun, yang ditulis dalam Al-Quran, wattaquni ya ulil albab. Itu level yang paling tinggi, di mana lub ini tempat bersemayamnya Allah di dalam tubuh kita, di dalam jiwa kita, yang disebut dengan miniatur Ka'bah terkecil di dalam postur tubuh manusia. Kalau miniatur Ka'bah yang kita lihat di dunia itu level yang kedua. Level yang ketiga, miniatur Ka'bah yang ada di Arsy, di Baitul Ma'mur. Para malaikat alam malakut semuanya, penduduk malakut itu alam malakut sama umroh dan haji di Baitul Ma'mur. Kalau di dunia, di Ka'bah Mekah wal Mukarramah, dalam diri kita di dalam lubun. Nah, tipe tamu yang keempat ini luar biasa. Sudah gampang berangkatnya karena dia sabar dari awal. Mulai nabung, mulai nyicil, nggak pernah mengeluh. Kemudian bikin paspornya susah, dipersulit oleh imigrasi, tetap sabar. Kemudian sampai Bandara Soekarno-Hatta ngantri juga sabar. Haji dapat porsi waiting list 15 tahun, tetap sabar sampai Allah memanggilnya berangkat ke tanah suci Mekah. Di sana dilayani Allah dengan sangat luar biasa. Bahkan gambarannya, pelayanannya sudah dihidangkan, mau apa saja silakan. Begitu dikasih tahu, ini penginapan saya, kata Allah, ini kamar saya, ini kalau kamu mau tinggal di sini silakan. Sebegitunya. Makanya orang yang menerima tawaran Allah ini meninggal di sana, nggak pulang lagi. Ini yang dicari oleh hamba-hamba Allah yang ikhlas, senang hati meninggal di sana. Tetapi ada orang yang ditawarkan, ini kamar saya, kamu kalau mau istirahat di sini nggak apa-apa. Dia jawab nggak mau, karena saya masih punya banyak tugas. Seperti PK Haji Marzuki Usman ini, tugas umat. Saya kalau meninggal di sana pribadi masuk surga, berarti egois. Tetapi mohon kepada Allah, ya Allah jangan dulu, saya mau pulang, masih banyak tugas saya seperti Panape, Kang Jai, begitu. Maka Allah nggak di situ memberi harapannya. Oh kalau gitu ini lemari saya ada, di dalamnya ada kotak kecil, ada kuncinya, saya buka. Di dalamnya ada berlian, ada emas, ada perak, silakan pilih. Buat bekal kamu pulang kampung untuk dakwah kepada umat manusia. Nah ini level tamu yang keempat. Maka watazawwadu fa inna khairaz zati taqwa wattaquni ya ulil albab. Nah ini kita semuanya yang hadir pada kesempatan ini insya Allah menjadi tipe tamu yang keempat, minimal tipe tamu yang ketiga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai sharing, tadi yang sudah mau ke Mekah boleh angkat tangan. Yang belum maksudnya. Belum terus angkat tangan. Ini sudah mau semua ya? Maunya mau banget atau mau banget? Mau banget ya. Ini ada surat An-Nisa ayat 100. Allah menyampaikan bahwa kita keluar dari rumah itu niatnya harus hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian siapa yang niatnya seperti itu, yajid fil ardi muraghaman katsira wa sa'a,
maka akan dikasih lapangan yang luas, ya. Niatnya mau haji, dikasih tempat kerjaannya, dikasih tempat ladang usahanya, wasa'ah dan rizki yang banyak. Artinya ongkosnya akan dikasih karena sudah niatnya hijrah ke jalan Allah dan Rasulullah. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran Allah wa rasulihi summa yudrikul maut. Di sini dikatakan siapa yang keluar dari rumahnya, ada yang nggak keluar dari rumah di sini. Semua keluar dari rumah ya. Muhajiran Allah wa rasulihi, kemudian niatnya hijrah di jalan Allah dan Rasulnya. Summa yudrikul maut, kemudian meninggal dunia. Ini banyak yang melakukan ini, nggak sampai kepada tujuannya, meninggal dunia, dijemput oleh kematian. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka dicatat baginya pahala yang dia niatkan. Maka sangat rugi orang yang keluar dari rumah niatnya bukan di jalan Allah dan Rasulnya. Maka Kang Kiai Taufik tadi menyampaikan yang taji dunia bagi yang niatnya masih salah. Kira-kira tadi datang di sini. Selanjutnya ayat ini dikuatkan dengan hadis Rasulullah SAW, riwayat Abu Ya'la dan An-Nasai. Man kharaja hajan, siapa yang keluar dari rumahnya niatnya haji. Niatnya haji ini kira-kira bagaimana? Pak siapa? Pak siapa Pak? Adi. Man kharaja hajan kata Rasulullah. Ini riwayat yang sahih. Barang siapa yang keluar dari rumahnya niatnya haji. Kasih contoh orang yang keluar dari rumah niatnya haji. Bentuknya seperti apa? Bapak kesini niatnya kan belum terspesifikasi kan, belum khusus. Nah mulai besok kan harus khusus nih. Tapi bentuknya bagaimana? Nah keluar dari rumah saya kasih contoh, niatnya haji, datang ke bank nabung cicilan haji. Itu juga merupakan rangkaian niat haji. Ada yang langsung setor porsi ke Departemen Agama 25 juta, ngantri 15 tahun, 20 tahun. Yang belum punya 25 kan nabung dulu ke bank gitu kira-kira. Nabung per bulan 100 juga nggak bisa, 100 ribu. Bisanya 10 ribu, di bank nggak diterima kan 10 ribu. Berarti nggak keluar dari rumah datang ke bank dong. 10 ribu kira-kira nabungnya di mana? Di bawah bantal, di bawah kasur. Nggak keluar dari rumah, di dalam rumah aja naruh di dalam bantal. Tersebut juga sama orang yang keluar dari rumah niatnya haji. Famata kemudian meninggal dunia, kutibalahu ajrul hajj ila yaumil qiyamah, maka dicatat baginya pahala orang yang sudah haji sama sampai hari kiamat. Sudah meninggal baru lagi nabung, lagi nyicil, nabungnya juga di bawah bantal, uangnya cuma terbatas Rp1.000 per hari. Dan wa man kharaja mu'tamira, dan barang siapa yang keluar dari rumahnya niatnya umroh, baru nabung, baru nyicil, baru bayar lunas, masih nunggu, famata kemudian meninggal dunia, kutibal wajul mu'tamir la yaumil qiyamah, dicatat baginya sebagai orang yang umrah sampai hari kiamat. Kira-kira rugi nggak nanti kalau meninggal tidak termasuk golongan yang melaksanakan rukun Islam yang 5-5-nya, padahal Allah menyuruhnya 5-5-nya. Oh itu kan karena mampu. Kalau saya kan nggak mampu, siapa bilang? Karena dalam surat Ali Imran ayat 3 ayat 97 itu, manis tato'a, bagi siapa yang minta dimampukan, bukan bagi siapa yang mampu. Karena Allah yang akan memampukan, maka istato'a ini artinya bagi siapa yang minta dimampukan. Sudahkah kita minta dimampukan? Di tengah malam mohon kepada Allah, kemudian siangnya bertebaran mencari rezeki, pulang dapat berapa disimpan 10%. 10% ini dibagi 2, 50% untuk anak yatim dan du'afa, 50%-nya untuk berangkat ke tanah suci Mekah. Sudahkah apa belum? Kalau ngomong kepada Allah, saya termasuk orang yang belum mampu. Nah kira-kira begitu yang ingin kami sharingkan. Yang hadir ini kan dapat sharing ini. Kira-kira saya nggak kepada yang belum hadir untuk mendapatkan sharingan seperti ini. Minimal yang hadir ini ngomong dulu kepada mereka seperti itu. Kalau pengen lebih yakin lagi, hadir di pertemuan ini nanti di hari Minggu yang sudah disediakan tempatnya, pengajian rutin Kulimas apa namanya? Kusumah kuliah subuh masjid. Silakan dibawa teman-temannya untuk mendapat panggilan ini, karena kalau nggak seperti ini sepertinya panggilan biasa saja. Tapi kalau insya Allah kalau hadir akan mendapatkan seperti ini, sharing akan kayaknya itu mulai bergerak gitu. Nah Damtur memfasilitasi ini tidak hanya sharing seperti ini, tetapi juga ada wadahnya. Di situ saya tulis di brosur yang warnanya hijau, per hari 14.000 sekian.
Itu hanya hitungan ilustrasi saya. Ada orang yang di bawah 14.000, 10.000, ya seperti pedagang lekok kan 9.000. Ada yang 1.000 rupiah, kita terima nggak masalah. Nanti kan per bulannya ketahuan berapa. Yang penting kita menggerakkan mereka agar punya gerakan ke Tanah Suci Mekah. Nah itu yang sudah mau hari ini, yang belum pernah, yang belum ke sana maksudnya. Tadi kan ngangkat semua nih. Udah siap hari ini ya angkatnya? Siap ya? Siap. Insya Allah sekarang ada 10.000 atau ada 5.000 untuk tanda jadi? Ada ya. Nanti mohon dibantu Mas Endra ya, dibantu mereka untuk bisa bergerak ke Tanah Suci Mekah. Ini rekeningnya dibukakan oleh kami, tapi atas nama Bapak Ibu sekalian. Uangnya tidak bisa diambil oleh Bapak Ibu. Saya sebagai pemilik perusahaan juga nggak bisa mengambil. Jadi uangnya aman. Jangan berpikir besok anaknya sakit, saya mau ambil lagi buat berobat. Ini ongkos ke Mekah kan dalam hadis Rasul sebagai infak di jalan Allah. Kalau kira-kira kita infak ke masjid nih, masukin ke kotak amal, kemudian besok anaknya sakit, bilang ke pengurus masjid, tok, saya mau ngambil itu, saya kemarin beramal, mau saya ambil lagi karena anak saya sakit. Kira-kira begitu nggak? Enggak ya. Jadi maksudnya saya ingin membuat disiplin infak itu seperti itu. Silakan uangnya aman, saya nggak bisa ngambil, Bapak Ibu nggak bisa ngambil. Kalau ada sesuatu yang punya kesulitan, insya Allah Allah kasih jalan, gitu kira-kira. Jadi dan sudah akan nanti insya Allah setelah ini akan ke Mas Endra, itu ada formulirnya ditulis. Yang sudah cukup uangnya cukup 30.800.000, itu ada yang brosur biru akan dapat diskon 3 juta jadi 27.800.000. Bawa teman-temannya 10 orang gratis. Artinya udah setor 27.800, ada 10 ternyata ikut teman-temannya. Ya udah uangnya dibalikin lagi. 27.800 yang dia berangkatnya gratis. Begitu juga yang nyicil, kalau yang nyicil ada 10 orang dia gratis. Ya. Nah ini maksudnya apa? Biar semangat, ngundang orang juga semangat. Saya nabung juga 10.000 per hari, nyelingin orang juga satu orang udah 10. Pak Bali saya udah 10 nih, berarti gratis dong saya, gitu kira-kira ya. Nah itu demikian yang bisa kami syarikan kepada Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya nanti akan kami infokan untuk acara ini rutin, semoga aja bisa lancar. Kami sudah bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma minkum katsir jazakumullahu khairan katsira. Selanjutnya nanti ada sharing dengan Master The Seven Awareness yang saya alhamdulillah dapat pencerahan dari beliau hampir waktu tahun berapa itu 2013 kalau nggak salah. Saya ada kebimbangan menjadi pelayan tamu Allah ini, apa terus apa tidak seperti itu. Tapi saya hadir di dalam event acaranya. Saya tahunya dari Facebook. Nggak kenal bahwa beliau ini teman istri saya, dan saya nggak cerita ke istri saya mau hadir acara di waktu itu di mana ya, di Ciputat, pokoknya ada di sana acara, saya hadir. Nggak tahu bahwa Pak Nako ini teman kuliah istri saya, teman kuliah Kang J gitu. Begitu ikut saya kasih tahu, oh ini mah teman gitu ceritanya. Ya alhamdulillah saya dapat pencerahan di situ, saya mantep bahwa Allah mengutus saya untuk menjadi pelayan tamu-tamu Allah. Itu saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Hambali. Baik Bapak Ibu, sesaat lagi kita akan diberikan pencerahan tentang bagaimana kita mengubah cara berpikir kita, mindset kita. Tapi sebelumnya ini masih ada kursi yang kosong supaya kita tidak senggang-senggang ya. Insya Allah akan lebih mudah energinya karena kita ada metode afirmasi, kontemplasi. Monggo Bapak-bapak, Ibu-ibu agar bisa maju ke depan lagi, silakan. Supaya energinya banyak. Ya, supaya energinya lebih banyak tuh ya. Baik.